Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang wargi sehat Majalaya. Kembali lagi di acara Bincang Sehat dan Asik volume ke-37. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai WDD atau World Diabetes Day atau Hari Diabetes Sedunia yang jatuh pada 14 November 2023. Pada hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Dr. Harsha, spesialis penyakit dalam yang saat ini berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya. Pada siang hari ini, Dok, kita akan membicarakan mengenai diabetes itu sendiri ya, Dok ya. Nanti mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan juga nanti mudah-mudahan informasi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk wargi sehat Majalaya. Baik, Dok, kita mulai ya, Dok ya. Yang pertama, Dok, yang ingin saya tanyakan adalah masyarakat mungkin pengen tahu ini, Dok, lebih lanjut. Apa sih, Dok, yang dimaksud dengan diabetes mellitus itu, Dok? Kan mungkin selama ini warga sering dengarnya penyakit kencing manis atau penyakit gula gitu. Mungkin mangga, Dok, izin boleh dijelaskan. Ya, terima kasih dokter. Selamat siang wargi sehat Majalaya. Ya, apa itu diabetes atau mungkin orang awam mengenalnya sebagai penyakit kencing manis ya. Kalau dulu memang benar sesuai dengan harfiahnya kencing manis, artinya kadar gula di dalam air urin itu dia tinggi. Tetapi untuk saat ini, jadi kalau menunggu diagnosis diabetes dari air kencing itu banyak faktor yang istilahnya perancu, faktor yang istilahnya menghalangi seseorang didiagnosis sebagai diabetes. Jadi diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit metabolisme. Jadi penyakit yang diakibatkan gangguan metabolisme tubuh kita, ditandai dengan kadar gula di dalam darah. Nah, sekarang kita bicaranya gula di dalam darah, bukan di dalam urin ya, dokter. Kadar gula di dalam darah yang tinggi, atau disebutnya dalam bahasa medis hiperglikemia, ya. Jadi apakah hiperglikemia itu diabetes? Belum tentu kalau tidak menimbulkan penyakit, ya. Nah, jadi disebut diabetes, penyakit diabetes apabila sudah menjadi sebuah penyakit yang disebabkan gangguan metabolisme yang ditandai dengan kadar gula darah di atas normal, kadar gula darah yang meningkat atau hiperglikemia. Itu mungkin dokter untuk yang dimaksud dengan diabetes itu sendiri. Baik, terima kasih, Dok. Nah, selanjutnya, Dok, diabetes ini kan dengar-dengar nih, Dok, penyakit yang berbahaya ya, Dok ya. Nah, kenapa, Dok, diabetes ini berbahaya bagi seseorang kalau sudah kena? Betul. Jadi kenapa diabetes itu berbahaya? Kalau kita berhadapan dengan suatu penyakit atau kita analogikan sebagai suatu musuh, kalau musuhnya jelas di depan mata kita, ada tanda-tandanya, ada suaranya, ada rasanya, tentu kita sebagai manusia, sebagai pasien akan lebih awas, lebih hati-hati dalam menghadapi musuh tersebut ya. Karena kenapa? Karena terlihat nyata di depan kita, kita akan menghindar atau menjauhi atau melawan musuh tersebut. Nah, bahayanya diabetes ini bisa tanpa gejala sama sekali. Kalau dulu mungkin kita kenal bahwa diabetes mellitus itu ada gejala klasik ya, dokter, seperti sering merasa haus, sering lapar, buang air kecilnya jadi banyak, atau berat badan tidak naik-naik gitu ya, atau justru turun terus. Saat ini bahkan gejala-gejala klasik, kita sebutnya sebagai gejala klasik diabetes seperti itu sudah jarang. Jadi bisa jadi tanpa gejala, kemudian kita tidak tahu ternyata kadar gula darah yang tinggi, dan bahayanya diabetes mellitus ini bisa menyerang organ-organ vital kita, sehingga bisa jadi diabetes mellitus itu diketahui setelah muncul komplikasi, setelah muncul istilahnya penyulit, ada komplikasi yang vital, komplikasi yang berat, komplikasi di organ-organ yang utama kita, sehingga pada akhirnya kita sudah tahu, sudah terlambat, dan akhirnya penyakit yang menyerang organ tersebut sudah tidak bisa diobati lagi gitu. Jadi itulah jadi yang paling utamanya dari
bahaya diabetes itu sendiri. Bahkan ini data WHO ya, WHO tuh bilang bahwa di Indonesia tahun 2030 itu berarti sekitar 7 tahun lagi, itu kurang lebih ada sekitar 21 juta orang yang menderita diabetes. Kalau kita ambil kalkulasi sekarang ada 270 juta jiwa, berarti kurang lebih 8 atau 9% warga Indonesia itu dia menderita diabetes gitu. Nah, ternyata WHO bilang 2030 ya 21 juta. Nah, BPS Biro Pusat Statistik itu bilang bahwa tahun 2018 itu sudah lewat ya. Sudah 5 tahun yang lalu sudah tercatat ada 20 juta yang terkena diabetes. Jadi bisa jadi mungkin prediksi WHO itu mungkin kurang, bahkan jadi mungkin di atas nanti tahun 2030. Nah ini makanya jadi sudah mah jumlahnya banyak, lalu tidak terasa juga, komplikasinya bisa mengancam jiwa atau bisa menyebabkan kesakitan yang permanen gitu, sehingga pasien atau masyarakat Indonesia tidak jadi produktif, sehingga ya akibatnya akan memunculkan masalah-masalah yang lain, masalah ekonomi, masalah kesehatan dan lain-lain. Dan ya itulah jadi bahayanya diabetes yang sehingga kita harus lebih pahami lagi, lebih hati-hati lagi, dan lebih tahu bagaimana cara mencegah dan bagaimana cara mengobatinya. Seperti itu dokter. Berarti sangat menyeramkan ya, dok, betul. Penyakit diabetes ini bisa tiba-tiba muncul tanpa gejala dan langsung merusak organ-organ di dalam, seperti itu dok. Nah berarti dok, kalau wargi sehat Majalaya pengen tahu dan pengen bisa mendeteksi kira-kira apakah kita terkena diabetes, nah bagaimana dok cara mendiagnosis ataupun kapan seseorang itu divonis, oh dia terkena diabetes gitu dok? Betul, jadi kalau misalkan nih kita kena demam berdarah kan jelas ya ada demam, sehingga kita memeriksakan ke dokter, diperiksa laboratorium dan hasilnya oh jelas ternyata ini terkena demam berdarah misalkan, atau misalkan TBC, kita batuk-batuk itu jelas gejalanya, misalkan TBC paru kita batuk-batuk, kemudian kita diperiksa rongsen misalnya dan jelas hasilnya. Jadi kita sudah mengetahui sejak awal kenapa, karena ada gejalanya yang jelas. Nah, kalau diabetes tadi saya katakan mungkin sebagian besar tidak ada gejalanya, bahkan kalaupun muncul gejala sudah terjadi komplikasi. Sehingga kita mau nggak mau, karena tadi definisinya adalah kadar gula darah yang tinggi, berarti mau nggak mau kita harus periksa darah gitu, dicek darah, dicek berapa kadar gula darah pasien tersebut gitu. Nah, kapan kita harus periksa gula darah ini? Nah, ada atau tidak ada gejala untuk usia di atas 40 tahun itu direkomendasikan. Ada tidak ada gejala di atas usia 40 tahun itu direkomendasikan untuk periksa darah rutin, check up, screening gitu ya. Itu setahun sekali. Ada tidak ada penyakit. Apalagi ada penyakit. Kalau ada penyakit metabolisme di bawah 40 tahun itu sudah harus screening sebanyak 1 kali dalam setahunnya. Lalu kadar gula darah berapa sih yang dikatakan sebagai seseorang menderita diabetes? Nah, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau Perkeni ini adalah dokter-dokter yang ahli di bidang penyakit metabolisme, di bidang endokrinologi, itu sudah membuat kriteria yang cukup mudah untuk dipahami oleh wargi sehat Majalaya. Jadi ada 4 kriteria bagi kita untuk didiagnosis sebagai diabetes mellitus. Yang pertama adalah kadar gula darah puasa. Jadi gula darah puasa itu selama 8 jam kita tidak makan apa-apa, tidak masuk gula kecuali minum air putih itu bisa. Kadar gula darah puasa itu di atas lebih dari sama dengan 126 ya miligram per desiliter, itu adalah dikatakan diabetes. Atau kadar gula darah sewaktu. Gula darah sewaktu itu artinya kita periksa gula darah aja, padahal kita baru makan gitu ya. Nah, jadi itu namanya gula darah sewaktu, tidak dipengaruhi oleh makan, itu lebih dari 200, lebih dari sama dengan 200, tetapi ada syaratnya. Kadar gula darah sewaktu di atas 200 ini harus disertai dengan gejala klasik diabetes yang tadi kita bicarakan. Sering merasa haus, sering merasa lapar, sering buang air kecil, dan berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Jadi tadi gula darah puasa di atas 126, gula darah sewaktu dengan di atas 200 dengan disertai gejala klasik diabetes.
Kemudian ada juga pemeriksaan yang namanya tes toleransi glukosa oral. Apa itu tes toleransi glukosa oral? Artinya kita memberikan makan sebanyak 75 gram gula kepada seseorang, lalu dicek 2 jam setelah makan. Jadi mirip mungkin kalau kita periksa gula darah 2 jam setelah makan. Ya, tetapi ini diatur kadar kalorinya sebanyak 75 gram. Nah, ini namanya tes toleransi glukosa oral. Kalau tes toleransi glukosa oral di atas 200, maka ini juga tanpa gejala klasik diabetes, ini kita bisa bilang bahwa ini adalah diabetes mellitus. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan HbA1c. HbA1c ini adalah memeriksa kadar gula di dalam sel darah merah atau eritrosit. Itu apabila kadar HbA1c lebih dari sama dengan 6,5, kita sudah didiagnosis sebagai diabetes. Jadi 1 dari 4 kriteria tadi itu sudah membuat seseorang itu dikatakan memiliki penyakit diabetes. Seperti itu, Dokter Hafiz. Oh iya, sebelumnya Dok, kalau misalkan kita mau cek gula itu Dok, apakah memang harus langsung ke rumah sakit atau bisa ke puskesmas dulu atau kemana Dok baiknya Dok? Jadi memang prosedurnya untuk mendiagnosis awal gejala, mendiagnosis ya, beda antara kita mendiagnosis dengan screening atau penapisan. Penapisan itu penyaringan awal. Kalau penyaringan awal kita bisa menggunakan alat cek gula darah yang dijual-jual di pasaran, yang dicek dengan menggunakan darah tepi yang di jari yang biasa ditusuk. Bisa, itu kan ada banyak ya. Itu bisa sebagai penapisan awal atau pemantauan setelah pengobatan. Itu bisa menggunakan alat tersebut. Tetapi untuk mendiagnosis pertama kali seseorang didiagnosis sebagai diabetes, kita harus ke laboratorium. Kita harus pakai darah pembuluh vena. Ya. Kenapa? Karena pemeriksaan gula darah tepi itu banyak perancunya. Jadi tidak direkomendasikan untuk mendiagnosis seseorang diabetes hanya dari gula darah tepi saja di awal. Tetapi itu bisa kita lakukan untuk monitoring, untuk pemantauan seseorang yang sudah mendapatkan terapi diabetes. Seperti itu, Dokter. Sangat jelas ya. Kemudian Dok, tadi kan sempat kita singgung Dok mengenai bahaya dari diabetes ya Dok, ya bisa menyerang organ-organ dalam. Nah, boleh dijelaskan mungkin Dok lebih lanjut apa saja Dok bahaya ataupun komplikasi ya dari penyakit diabetes ini Dok? Betul, jadi memang yang pertama tadi jahatnya diabetes itu adalah gejalanya tidak ketahuan, dia beredar di dalam darah, dan seperti kita tahu bahwa darah itu dia kena ke seluruh tubuh ya. Beda kalau misalkan hanya nyeri di satu tempat aja, misalkan nyeri sendi di lutut, ya dia akan fokus di situ saja, sendi di lutut. Tetapi diabetes itu kadar gula darah tinggi, dia ke seluruh tubuh. Akibatnya seluruh organ tubuh kita itu bisa terkena dampak dari kadar gula darah yang tinggi. Nah, kalau bicara tentang komplikasi atau penyulit dari diabetes, kita akan membagi antara penyulit yang sifatnya cepat ya atau akut kalau dalam bahasa medisnya, dan penyulit jangka panjang yang sifatnya kronis yang panjang. Nah, tentunya yang akut ini adalah penyulit yang mengancam jiwa, jelas bisa membahayakan dan dapat menimbulkan kematian dalam waktu tersebut. Sedangkan kalau penyulit yang sifatnya kronis atau jangka panjang mungkin tidak akan menyebabkan kematian dalam jangka waktu yang dekat, tetapi dia akan menimbulkan kerusakan organ, akan menimbulkan kecacatan di masa yang depan. Nah, ujung-ujungnya juga nanti akan bisa berdampak pada kematian. Nah, penyulit yang sifatnya akut ini memang sudah penanganan di dokter, jadi harus segera konsul. Apa misalkan tiba-tiba pasien memiliki riwayat penyakit gula darah tinggi, kemudian dia tidak berobat teratur, lalu tiba-tiba tidak sadar. Nah, ini kemungkinan ada penyulit yang sifatnya akut atau cepat. Nah, ini harus segera dibawa ke dokter atau ke rumah sakit untuk segera dilakukan penanganan lebih cepat, lebih lanjut. Nah, yang ingin saya bicarakan di sini adalah penyulit yang sifatnya kronis, yang lebih mudah untuk dikenali, yang dapat kita cegah lebih dulu gitu ya. Nah, jadi organ-organ tubuh kita yang terkena diabetes itu banyak sekali yang bisa menimbulkan penyakit. Contoh misalkan gagal ginjal. Ya, di Indonesia sendiri gagal ginjal
yang harus mengikuti cuci darah rutin itu nomor 2 terbesar penyebabnya adalah dari diabetes. Nomor satunya hipertensi ya. Itu satu. Jadi diabetes yang tidak terkontrol dalam jangka waktu lama akan bisa menyebabkan gagal ginjal, ujung-ujungnya terjadi cuci darah rutin. Yang kedua, bisa juga menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di jantung. Yang kita sering tahu penyakit jantung koroner gitu ya. Nah, itu salah satu faktor resiko penyakit jantung koroner yang paling banyak adalah penyakit diabetes ya. Kemudian bisa juga menyerang organ mata kita sehingga terjadi kebutaan yang sifatnya mungkin bisa permanen. Itu akibat kadar komplikasi atau penyulit akibat kadar gula darah yang tinggi. Lalu bisa juga disebabkan ada mungkin sering berobat ke dokter Hafiz, nyeri-nyeri badan yang nggak jelas gitu, baal-baal, kebas-kebas. Nah, itu adalah penyakit saraf yang kita sebut dengan neuropati yang disebabkan oleh kadar gula yang tinggi, dan ini penanganannya sulit sekali. Walaupun kadar gula darahnya sudah normal, itu nyerinya nggak masih akan selalu ada. Dan juga banyak lagi ya yang lain, bisa juga ke otak sehingga menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di otak sehingga terjadi stroke ya. Intinya karena kadar gula darah yang tinggi ini beredar dalam darah, maka semua organ yang tersuplai oleh darah itu bisa terjadi penyulit dan bisa komplikasi sehingga menimbulkan kecacatan di kemudian hari. Seperti itu, Dr. Hafiz. Berarti bukan main-main dampaknya, Dok ya. Betul. Jadi sangat berbahaya ya warga. Jadi ketika seseorang terkena diabetes, semua organ itu bisa terkena dampaknya dan bisa menyebabkan penyakit atau kecacatan yang permanen ya, Dok. Betul. Salah satunya tadi sampai dilakukan cuci darah ya, Dok ya. Itu mungkin sangat menakutkan bagi warga ya, seperti itu, Dok. Nah, kita sudah tahu nih, Dok, apa itu diabetes, kemudian betapa bahayanya diabetes, bagaimana cara untuk mengetahui seseorang terkena diabetes. Nah, kemudian, Dok, bagaimana nih misalkan kita ingin mencegah jangan sampai kita ataupun keluarga kita dan masyarakat itu tidak terkena diabetes ya, intinya preventif ataupun langkah pencegahannya seperti apa, Dok? Betul. Ini penting sekali ya. Kenapa? Karena seperti halnya penyakit-penyakit yang lainnya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mencegah itu lebih murah daripada mengobati ya. Karena biaya yang dikeluarkan untuk mencegah itu jauh lebih murah daripada biaya yang dikeluarkan ketika sudah terjadi dan untuk mengobati. Lalu bagaimana kita bisa mencegah terjadinya diabetes? Nah, alhamdulillah nih di hari peringatan World Diabetes Day tahun ini, jargonnya adalah know your risk, know your response. Artinya apa? Kita harus mengetahui sebenarnya saya ini punya resiko nggak sih terjadi diabetes gitu ya. Kemudian setelah tahu saya itu punya resiko, lalu apa respon saya terhadap ini? Apakah saya akan membiarkan saja seseorang untuk terkena diabetes, saya terkena diabetes, atau kita ingin dari awal mencegah gitu. Know your risk, artinya kita harus tahu sebenarnya resiko seseorang itu bisa terjadi diabetes itu apa sih faktor-faktor resikonya gitu ya. Nah, faktor resiko itu ada dua, ada yang memang tidak bisa diubah, sama yang faktor resiko yang bisa diubah. Artinya apa? Kalau faktor resiko yang tidak bisa diubah ini adalah takdir ya, takdir yang memang sudah ditakdirkan, yang ditentukan oleh Allah. Seseorang itu memang memiliki bakat, memiliki keturunan, memiliki genetik diabetes. Seseorang yang memiliki keturunan diabetes, misalkan orang tuanya itu adalah memiliki penyakit diabetes, tentunya dia akan 6 kali lipat lebih mudah terkena diabetes daripada orang yang tidak terkena diabetes. Artinya gimana? Kita bisa tahu, oh orang tua saya terkena diabetes atau meninggal karena komplikasi dari penyakit diabetes. Berarti saya itu memiliki resiko atau genetik diabetes. Akibatnya saya harus 6 kali lipat usaha untuk menghindari diabetes itu dengan cara-cara yang memang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau yang namanya faktor genetik itu tidak bisa kita ubah, sehingga ya sudah, itu memang sudah takdir, sehingga kita harus mengusahakan hal-hal yang lain. Nah, yang kedua,
adalah faktor resiko yang bisa diubah. Nah, ini yang menjadi usaha kita, bagaimana kita mengetahui resiko apa yang bisa diubah untuk mencegah terjadinya diabetes. Yaitu adalah yang pertama adalah orang-orang yang memiliki faktor resiko, yaitu kegemukan atau overweight, ya, berat badan yang besar gitu. Sehingga kita disebutnya dalam dunia medis itu obesitas atau overweight. Orang-orang yang overweight atau kelebihan berat badan atau obesitas, tentunya dia memiliki resiko untuk lebih tinggi terkena penyakit yang namanya sindroma metabolik. Sindroma metabolik itu adalah belum terjadi penyakit, baru kumpulan gejala-gejala yang diakibatkan karena gangguan metabolisme dalam tubuhnya. Nah, penyakit sindroma metabolik ini nantinya akan dengan mudah berkembang menjadi penyakit diabetes, ya. Jadi sehingga kita harus mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai berat badan yang ideal. Berapa berat badan yang ideal itu bisa kita pakai rumus tinggi badan dikurangi 100 cm dikurangi 10%. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi misalkan tinggi badan saya 168 cm, berarti berat badan ideal saya adalah 168 dikurangi 100, yaitu 68, lalu dikurangi 10%-nya, 68 dikurangi 6,8, sekitar 61,2. Itu adalah berat badan ideal saya. Nah, itu nanti bisa dikasih rentang plus minus kurang lebih 5 lah, atau sekitar jadi 6. Jadi antara bisa 60 sampai 68 kurang lebih. Itu adalah rentang berat badan ideal seseorang. Atau berat badan bisa kita pakai kriteria indeks massa tubuh, ya, body mass index, ya. Nah, ini mungkin harus bisa dihitung berat badan dalam kilogram dibagi tinggi dalam satuan meter dikuadratkan. Itu kurang lebih di sekitar 18,5 sampai 22. Kalau tercapai itu adalah berat badan ideal kita. Nah, kita harus capai berat badan ideal itu supaya kenapa? Mengurangi resiko terjadinya sindroma metabolik dan mengurangi terjadinya resiko terjadinya penyakit diabetes, ya. Itu yang paling utama. Kita tahu resiko kita tuh apa, lalu kita harus melakukan respon. Lalu bagaimana nih? Waduh, saya ada keluarga saya itu menderita diabetes, kemudian saya itu juga overweight atau obesitas. Maka yang harus dilakukan adalah apa? Know your response. Responnya bagaimana, gitu, ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan ini untuk mencegah diabetes dengan setelah mengetahui resiko saya sudah beresiko saya sehingga terjadi diabetes, sehingga apa yang harus lakukan? Nah, ini juga ada jargon yang sangat bagus dari endokrinologi Indonesia, istilahnya jamu gendong. Nah, jamu gendong ini singkatan. Jamu artinya apa? Jaga mulut. Nah, jaga mulut bukan berarti ngegosip, ya, bukan. Tetapi artinya kita harus mengontrol apapun saja yang masuk ke dalam tubuh kita, apa saja makanan kita. Tentunya makanan kita harus 4 sehat 5 sempurna. Kemudian juga harus mengurangi karbohidrat, ya, karena karbohidrat inilah yang akan menyebabkan tumpukan gula, tumpukan lemak di dalam tubuh kita sehingga nanti menjadi obesitas atau overweight dan akan menjadi penyakit diabetes. Jaga mulutnya. Alangkah lebih baik untuk teman-teman yang memang sudah tahu nih, aduh saya punya resiko nih penyakit diabetes dari keturunan. Aduh saya BMI body mass index atau indeks massa tubuh saya di atas normal. Aduh saya berat badannya tidak ideal. Sangat disarankan untuk konsultasi ke teman-teman ahli gizi atau dokter spesialis gizi, ya, untuk kita bisa memilih dan memilah makanan-makanan apa saja yang baik untuk kita makan dan yang tidak baik untuk kita makan. Karena mungkin selama ini kan kita taunya makanan yang manis, ya, gitu, makanan yang manis. Saya tidak makan makanan yang manis, Dok, tetapi mungkin kita pilih makanan yang ternyata kalorinya tinggi walaupun tidak terasa manis. Nah, ini yang harus juga dikurangi, gitu, ya. Bukan berarti tidak boleh makan, tidak. Saya udah diet kok, Dok. Saya hanya makan nasi sekali sehari, misalkan. Kan banyak
tapi kok saya tetap kegemukan atau saya tetap gula darah saya tidak naik. Sepertinya ada yang salah dalam pemilihan makanan. Iya. Nah, pengalaman saya, pasien yang dikonsultan ke gizi dan ke ahli gizi dan kemudian dia disiplin dalam hal memilih makanan, itu akan lebih mudah menurunkan obat-obat diabetes daripada orang-orang yang tidak mengonsumsi tidak disiplin dalam makan. Jadi kalau dibaca di semua petunjuk pengobatan diabetes, mau dari manapun, mau dari Indonesia, mau dari Amerika, mau dari Eropa, itu di bagian pertamanya pasti lifestyle modification atau modifikasi gaya hidup. Kenapa? Karena ini yang dasar. Percuma kita pakai obat-obatan gula yang mahal yang tidak di cover BPJS, kalau kita tidak modifikasi gaya hidup, percuma, tidak akan terkontrol dengan baik. Ya, jadi tetapi biasanya yang basic ini adalah yang paling susah ya, yang paling sulit karena setiap orang inginnya instan. Jadi ya itu, jaga mulut. Jadi kita harus mengurangi makanan-makanan yang tinggi kalori. Makanan-makanan yang tinggi kalori itu adalah makanan karbohidrat dan lemak. Yang kedua, jamu gendong. Gendong itu apa? Gerak dong. Nah, artinya gitu. Jadi tidak hanya kita menjaga mulut, tetapi juga harus bergerak dengan baik, berolahraga secara rutin. Kenapa? Dengan kita berolahraga, kita akan membakar lemak-lemak yang menumpuk dalam tubuh kita dan juga akan mengaktifkan atau membuat sensitivitas kerja dari hormon insulinnya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, wargi sehat Majalaya, bahwa penyakit diabetes itu sangat ada hubungannya dengan hormon insulin. Nah, hormon bisa dikabatkan karena produksi hormon insulin yang rendah, akibatnya kadar gula darah tinggi, atau sebenarnya produksinya sih normal, tetapi dia tidak sensitif, dia tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena terjadi pada pasien-pasien yang metabolic syndrome, yang sindroma metabolik yang tadi. Nah, dengan kita bergerak, kita akan atau berolahraga rutin, kita akan meningkatkan sensitivitas dari insulin tersebut untuk menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh. Di samping itu juga akan membakar kalori yang tertumpuk di dalam tubuh kita. Lalu akhirnya kita muncul, olahraga seperti apa sih dok yang baik dilakukan? Adalah olahraga yang sifatnya aerobik, yang membakar kalori. Bisa jogging, bisa bersepeda, bisa berenang, atau kita ikut kelas-kelas aerobik ya, itu bisa kita lakukan dengan frekuensi 150 menit selama 1 minggu. Ya, nah itu yang paling bagus. 151 menit dalam 1 minggu. Yang paling baik adalah 5 kali 30 menit. Jadi dalam seminggu kita berolahraga selama 5 hari dan setiap harinya cukup waktu 30 menit. Saya pikir 30 menit kalau kita niat bisa ya disempatkan, misalkan kita dengan berjalan kaki atau kita jogging 30 menit. Nah, sehingga akan tercapai batas waktu yang dibutuhkan untuk kita membakar kalori, sehingga nantinya diharapkan dengan kita mengaplikasikan jamu gendong ini, jaga mulut dan gerak dong, kita akan menurunkan resiko untuk terjadi penyakit diabetes, atau kalaupun sudah terjadi diabetes akan lebih mudah mengontrolnya dengan gerakan jamu gendong. Kurang lebih seperti itu ya, Dokter Hafiz ya. Gitu. Ya, luar biasa sekali dok. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Jadi informasi yang sudah dokter berikan ini sudah sangat lengkap saya rasa ya dok ya. Untuk wargi Majalaya mengetahui apa itu diabetes dan juga bagaimana cara untuk pencegahannya tadi sudah sangat komprehensif, sangat lengkap sekali. Mungkin saya simpulkan sedikit dok untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Jadi tadi diabetes itu termasuk penyakit yang disebabkan karena ada masalah metabolisme ataupun pengaturan gula di dalam tubuh. Kemudian banyak sekali dampak-dampak yang disebabkan oleh diabetes ini bisa menyerang seluruh organ dan itu bisa menyebabkan kecacatan atau penyakit yang permanen. Contohnya misalkan seperti gagal ginjal dan lain-lain.
Nah, kemudian juga diabetes ini bisa dilakukan deteksi awal, screening, dan juga kita bisa memeriksakan lebih lanjut ya dok ya untuk memastikan apakah seseorang itu terkena diabetes atau tidak dengan mengecek gula darah dan juga dengan pengambilan darah di laboratorium salah satunya. Dan tadi terakhir Dr. Hasya sudah menyampaikan banyak sekali tips ya, mulai dari yang pertama menjaga makanan, menjaga kalori yang masuk ke dalam tubuh, jangan sampai berlebihan, dan juga yang kedua adalah menjaga dengan aktivitas dan juga olahraga yang rutin dilakukan agar kalori tubuh itu bisa terbakar dan bisa menurunkan berat badan dan juga menstabilkan gula di dalam tubuh. Baiklah, mungkin dari perbincangan ini banyak manfaat yang bisa diambil dan juga bisa di-share, disebarkan ke keluarga, masyarakat sekitar. Barangkali dok, ada kata-kata atau pesan untuk wargi sehat Majalaya mengenai diabetes ini dok? Iya, ya, jadi memang pesan saya untuk ya semuanya ya, baik dokter, pasien juga, bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai sudah terjadi komplikasi yang berat baru kita sadar dan akhirnya berobat sehingga sudah terlambat gitu. Mungkin kadar gula darahnya normal, tetapi pasien akan bergelut dengan komplikasi yang permanen. Tentunya kita juga tidak inginkan untuk muncul penyakit lain yang sifatnya permanen dan tidak bisa diobati. Makanya yuk kita mulai dari sekarang, kita mengubah kebiasaan hidup kita yang kurang baik, kita menuju kebiasaan yang lebih baik. Ingat jamu gendong, jaga mulut, dan gerak dong untuk mencegah terjadinya diabetes bagi kita. Sekian gitu mungkin. Baik dok, terima kasih banyak. Baiklah, mari kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.